Salam hormat untuk Anda semua, para pendengar setia di kanal Arif Arsyah. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Karena disinilah, di ruang kecil namun penuh makna ini, kita akan bersama-sama merenungi hidup, memahami nilai-nilai, dan menggali kedalaman diri lewat kata-kata dan refleksi yang tak sekadar indah, tapi juga membangun. Di video ini, saya ingin mengajak Anda menyelami satu prinsip yang sederhana. Ini adalah penegasan bahwa kebaikan bukanlah kelemahan, bahwa bersikap sabar, ramah, atau lembut bukan berarti kita tak tahu marah, tak tahu kecewa, atau tak tahu menolak. Karena sejatinya, menjadi baik adalah keputusan sadar. Sebuah pilihan yang seringkali diambil oleh mereka yang paling kuat, namun dalam kenyataannya, kebaikan seringkali disalahpahami. Orang yang baik hati dianggap mudah dimanfaatkan. Orang yang memilih diam dianggap tak punya sikap. Dan disinilah letak tantangannya. Menjadi pribadi yang tetap baik, namun tidak kehilangan kendali atas diri sendiri. Melalui serial ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 7 bagian dari perjalanan ini tentang kebaikan, batasan, prinsip, hingga keberanian untuk bersikap tegas tanpa kehilangan kelembutan. Dan satu hal lagi, kedepannya di kanal ini, saya juga akan membahas kata-kata bijak pilihan. Tidak hanya dari tokoh-tokoh besar dunia, tapi juga dari Anda, para penonton yang bijak dan reflektif. Karena saya yakin, setiap orang memiliki kalimat, pengalaman, atau pemikiran yang pantas dibagikan dan direnungkan bersama. Maka jika Anda memiliki kata-kata bijak yang ingin dibagikan, entah dari pengalaman hidup, dari tokoh favorit, atau hasil renungan pribadi, silakan tulis di kolom komentar. Menjadi pribadi yang baik bukanlah sesuatu yang diwariskan secara otomatis oleh waktu atau lingkungan. Ia adalah pilihan sadar yang diambil oleh seseorang meskipun ia tahu bahwa ada jalan yang lebih singkat, yakni membalas, melawan, atau bahkan menyakiti. Namun di balik pilihan untuk tetap baik, ada kekuatan besar yang tidak selalu tampak di permukaan. Karena sejatinya, memilih untuk menjadi baik tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian untuk menahan diri saat disakiti. Dibutuhkan kejernihan hati untuk memaafkan saat dikhianati. Akan tetapi, seringkali kebaikan justru dipandang dari kacamata yang keliru. Saat Anda memilih bersikap sabar, sebagian orang akan mengira Anda tidak berdaya. Saat Anda mengalah, mereka menyangka Anda takut, dan saat Anda diam, mereka menganggap Anda tidak tahu apa-apa. Padahal, orang-orang yang benar-benar baik biasanya justru mereka yang paling sadar akan situasi. Mereka tahu bahwa membalas akan merugikan diri. Mereka tahu bahwa marah bisa merusak, dan mereka tahu bahwa tidak semua hal layak mendapatkan reaksi. Saya percaya bahwa Anda pun mungkin pernah mengalami. Anda berusaha menjadi pribadi yang tenang, namun dianggap lemah. Anda memberi, namun dianggap bodoh. Pengalaman-pengalaman seperti ini seringkali membuat seseorang mulai mempertanyakan pilihannya. Apakah saya salah karena terlalu baik? Apakah dunia tidak layak untuk diberi kebaikan? Apakah saya harus berubah menjadi lebih keras? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini wajar muncul. Namun, di titik itulah kita diingatkan bahwa kebaikan bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk menjaga siapa kita sesungguhnya. Menjadi baik bukan berarti membiarkan diri direndahkan. Menjadi baik bukan berarti menyerah tanpa perlawanan. Menjadi baik artinya memilih untuk tetap bermartabat di tengah ketidakadilan. Kebaikan tanpa batas hanya akan membuat Anda kelelahan. Kebaikan tanpa ketegasan akan membuat Anda terus dimanfaatkan. Oleh karena itu, menjadi baik harus disertai dengan kebijaksanaan. Kita perlu tahu kapan memberi dan kapan menolak. Kita perlu tahu siapa yang layak menerima kebaikan dan siapa yang datang hanya untuk mengambil. Dan yang paling penting, kita perlu menyadari bahwa menjaga kebaikan tidak selalu berarti bersikap lembut pada semua orang. Ada saatnya Anda perlu berkata, "Saya bisa saja membalas, tapi saya memilih untuk tidak. Saya tahu apa yang Anda lakukan salah, tapi saya tidak akan membiarkan diri saya jatuh ke dalam cara yang sama. Saya tetap memilih menjadi baik, tapi saya tidak akan membiarkan diri saya dipermainkan." Kebaikan yang sehat adalah kebaikan yang tahu batas. Ia hadir bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang benar. Ia bersikap lembut,
namun tidak kehilangan kendali. Ia tetap manusiawi, namun tidak kehilangan harga diri. Jadi, jika selama ini Anda terus memilih untuk menjadi baik, namun seringkali disalahpahami, jangan kecil hati. Yang perlu Anda lakukan bukan berhenti menjadi baik, tapi mulai mengarahkan kebaikan itu kepada tempat yang benar. Karena pada akhirnya, menjadi baik adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dan jika Anda bisa terus memilih jalan itu, di tengah segala tekanan, maka Anda telah membuktikan bahwa kebaikan adalah kekuatan yang paling luhur. Dalam kehidupan, ada kalanya kebaikan yang kita berikan tidak berbuah penghargaan. Tidak sedikit orang yang memilih menjadi pribadi yang sabar, lembut dan tulus, justru harus menerima perlakuan yang menyakitkan. Karena ternyata, tidak semua orang mampu memahami atau menghargai kebaikan. Sebagian orang mengira bahwa ketika Anda bersikap baik, itu berarti Anda tidak berani. Ketika Anda mengalah, itu berarti Anda bisa ditekan. Dan ketika Anda tetap diam, mereka berpikir Anda tidak memiliki prinsip. Inilah kenyataan yang harus dihadapi. Oleh orang-orang yang memilih tetap berbuat baik, kebaikannya seringkali disalahartikan. Saya yakin, Anda mungkin pernah membantu seseorang dengan tulus, namun pada akhirnya justru dimanfaatkan. Anda mungkin pernah memaafkan dengan hati yang lapang, namun justru dianggap lemah. Anda mungkin memilih bersikap lembut, namun kemudian diremehkan. Itulah momen yang paling mengecewakan. Saat ketulusan dibalas dengan pengkhianatan, saat pengorbanan dibalas dengan tuntutan, dan saat niat baik justru dijadikan celah untuk disakiti. Namun yang perlu Anda sadari adalah, disalahartikan bukan berarti Anda salah. Justru ketika orang lain menyalahgunakan kebaikan Anda, itu mencerminkan siapa mereka, bukan siapa Anda. Tugas Anda adalah menjaga hati Anda tetap utuh, sambil perlahan belajar membedakan mana yang pantas diberi dan mana yang harus dibatasi. Sebab kebaikan bukanlah sesuatu yang bisa dibagi tanpa arah. Ia membutuhkan kebijaksanaan. Jika tidak, Anda akan terus tersakiti oleh mereka yang hanya tahu meminta namun tak pernah memberi. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip penting. Jangan pernah memberikan kekuatan kepada orang lain untuk menentukan nilai dirimu. Dengan kata lain, Anda tetap bisa menjadi pribadi yang baik tanpa harus tunduk pada ekspektasi orang lain. Anda berhak menentukan kepada siapa kebaikan itu diberikan dan kapan Anda harus menarik batas. Ada perbedaan besar antara membantu dan dimanfaatkan. Orang yang baik tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus berkata cukup. Kebaikan yang tidak dibatasi bukanlah keutamaan, melainkan kelalaian terhadap diri sendiri. Seseorang yang terus memberi tanpa seleksi, pada akhirnya akan kelelahan, hampa, dan mulai kehilangan jati dirinya. Karena tak ada satupun manusia yang mampu menjadi segalanya bagi semua orang. Keputusan untuk tetap bersikap baik seringkali mengundang kesalahpahaman. Namun itu bukan alasan untuk berubah menjadi orang yang keras. Yang perlu Anda lakukan adalah menaikkan kualitas kebaikan Anda dengan menambahkan ketegasan dan batasan. Tidak semua orang boleh tinggal di ruang hati Anda. Ada yang cukup disambut di depan pintu. Ada yang sebaiknya dibiarkan berlalu begitu saja. Dan ada pula yang harus Anda tutupkan pintunya bukan karena dendam, tapi karena Anda sedang melindungi kedamaian batin Anda sendiri. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan pernah membiarkan perilaku orang lain merampas kedamaianmu." Ketika Anda mulai menarik garis batas atas kebaikan Anda, bukan berarti Anda menjadi orang yang jahat. Itu artinya Anda telah belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan sisi terbaik dari Anda, dan belajar bahwa menjaga diri sendiri juga adalah bagian dari kebaikan. Maka saat kebaikan Anda disalahartikan, jangan buru-buru mengganti diri dengan kemarahan, tapi jangan pula terus membiarkan hati Anda terluka demi menyenangkan mereka yang bahkan tak peduli. Tegakkan kepala, pertahankan prinsip, dan jaga kebaikan Anda untuk mereka yang benar-benar tahu cara menghargainya. Karena pada akhirnya, menjadi baik itu mulia. Kebaikan memang indah, tapi seperti halnya semua hal berharga dalam hidup, ia membutuhkan batas. Tanpa batas, kebaikan bisa berubah menjadi pintu terbuka yang dimasuki siapa saja, termasuk mereka yang datang bukan untuk menghargai, melainkan untuk memanfaatkan. Saya percaya menjadi pribadi yang baik adalah komitmen moral,
Namun saya juga percaya bahwa komitmen itu perlu disertai dengan kesadaran untuk melindungi diri sendiri. Saya tahu batasnya. Saya tahu kapan harus memberi dan kapan harus berkata cukup. Saya tahu kapan bersikap lunak dan kapan bersikap tegas. Dan saya tahu bahwa tidak semua orang yang datang dengan senyum pantas diberi kepercayaan penuh. Ada masa ketika saya terlalu terbuka. Saya menolong siapa saja. Saya disalahpahami. Saya dimanfaatkan. Saya disakiti. Dan yang paling menyakitkan, saya menyaksikan sendiri bahwa orang-orang yang paling sering saya bantu justru adalah mereka yang paling cepat meninggalkan saya saat saya mulai berkata tidak. Dari situlah saya mulai belajar bahwa kebaikan tanpa batas hanya akan melukai orang yang memberikannya. Saya tidak menyalahkan siapapun. Yang saya salahkan adalah diri saya sendiri yang terlalu lama membiarkan semuanya tanpa kendali. Tapi saya tidak lagi membiarkan siapapun mengatur arah hidup saya sesuka hati mereka. Saya tetap terbuka, tapi tidak untuk semua orang. Saya tetap memberi, tapi tidak lagi bersedia dipanggil hanya ketika orang lain membutuhkan, lalu dilupakan saat saya sendiri membutuhkan seseorang. Saya belajar bahwa menjadi baik tidak berarti harus selalu bersedia. Dan terkadang, menjaga jarak adalah satu-satunya cara agar saya tidak kehilangan siapa diri saya sebenarnya. Saya tidak ingin menjadi pribadi yang pahit. Saya hanya tidak ingin menjadi pribadi yang terlalu manis hingga dilupakan nilainya. Saya tahu batasnya. Saya tahu kapan harus berhenti sebelum kebaikan berubah menjadi luka. Saya tahu kapan harus mundur sebelum hati saya habis untuk orang yang tak pernah peduli. Dan saya tahu kapan harus berkata, saya tetap peduli, tapi saya harus menjaga diri saya juga. Kebaikan yang sehat bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang memilih. Karena ketika Anda mulai memilih, Anda sedang menyelamatkan sisi terbaik dari diri Anda. Saya ingin mengatakan dengan tegas, saya tidak akan berhenti menjadi baik, tapi saya tidak akan membiarkan siapapun menggunakan kebaikan itu untuk mengendalikan saya, karena saya tahu batasnya. Seringkali, ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang baik, maka akan muncul ekspektasi bahwa ia harus selalu menuruti keinginan orang lain. Ia harus bisa dimintai tolong kapan saja. Ia harus selalu memahami, meski tak pernah dipahami. Ia harus bersedia mengikuti, meski arah yang dituju bukan kehendaknya. Padahal, kebaikan bukanlah kesediaan untuk patuh tanpa berpikir. Kebaikan bukanlah tentang menyenangkan semua orang, apalagi dengan mengorbankan suara hati dan nilai-nilai. Saya bisa berkata tidak, saya bisa tidak setuju, dan saya berhak menolak ketika permintaan orang lain bertentangan dengan prinsip yang saya pegang. Namun sayangnya, banyak orang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kepatuhan total. Begitu Anda menolak, Anda disebut berubah. Begitu Anda mulai membela diri, Anda dianggap keras kepala, dan begitu Anda mulai bersuara, Anda dianggap tidak lagi rendah hati. Inilah tekanan sosial yang seringkali menjerat orang-orang yang berhati lembut. Mereka didorong untuk terus berkata iya, terus bersedia, terus mengalah. Bahkan ketika dalam hatinya mereka sudah sangat lelah, saya pun pernah berada di posisi itu. Berusaha untuk terus ramah, padahal sebenarnya saya sedang dipaksa tunduk. Berusaha untuk terus bersabar, padahal yang saya hadapi bukan ujian, melainkan pelecehan atas prinsip diri saya. Dan pada akhirnya, saya menyadari satu hal penting. Saya harus membedakan antara menjadi baik dan kehilangan kendali atas hidup saya. Kebaikan sejati bukanlah tentang membiarkan siapapun mendikte Anda. Justru, kebaikan itu akan tumbuh subur ketika Anda tahu bagaimana menjaga batas antara memberi dan menjaga harga diri. Ketika Anda selalu menuruti semua orang, bukan hanya Anda yang kelelahan. Lambat laun, mereka pun akan mulai menganggap kebaikan Anda sebagai sesuatu yang biasa. Mereka tidak lagi melihat itu sebagai ketulusan, tetapi sebagai kewajiban, dan yang lebih menyedihkan, mereka mulai menganggap Anda tidak punya pilihan lain selain patuh. Ketaatan tanpa kesadaran bukanlah bentuk penghormatan. Itu adalah bentuk penghapusan identitas. Dan tak satu pun dari kita dilahirkan untuk kehilangan arah demi menyenangkan siapapun. Mulai dari titik itu, saya mulai belajar berkata jujur. Meskipun tidak semua orang akan menyukai kejujuran saya mulai berani berkata tidak. Bukan karena saya berhenti peduli, tapi karena saya belajar bahwa tidak semua permintaan pantas dikabulkan. Dan saya mulai mengerti bahwa menjaga kebaikan berarti juga menjaga akal sehat.
Kebaikan tidak boleh berjalan sendirian. Ia harus berjalan berdampingan dengan kesadaran, keberanian, dan logika. Jika tidak, maka kita akan mudah dikendalikan. Kita akan mudah diarahkan ke jalan yang bukan milik kita. Dan lebih jauh dari itu, kita akan kehilangan suara kita sendiri di tengah hiruk-pikuk keinginan orang lain. Saya ingin tetap menjadi orang yang baik, tapi saya tidak ingin menjadi orang yang kehilangan jati diri hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Saya tidak ingin dikenal sebagai orang yang selalu menurut, tapi tidak pernah didengar. Jika suatu saat Anda dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan pendirian atau mengikuti demi diterima, maka ingatlah kebaikan tidak bertentangan dengan ketegasan, dan orang yang benar-benar menghargai Anda tidak akan memaksa Anda untuk menyerahkan semua yang Anda yakini hanya demi kenyamanan mereka. Karena kebaikan yang sejati bukan tentang tunduk membuta, tapi tentang tetap menghormati tanpa pernah mengabaikan harga diri sendiri. Dalam hidup ini, ada kalanya kita memilih diam, bukan karena kita lemah, bukan karena kita kalah, bukan pula karena kita takut. Kita diam karena kita tahu bahwa tidak semua hal layak diberi reaksi. Kita diam karena kita paham bahwa menjelaskan diri kepada orang yang tidak berniat mengerti adalah pekerjaan sia-sia. Dan kita diam karena kita sedang menjaga sesuatu yang lebih besar, kewarasan, martabat, dan ketenangan batin. Seringkali, orang salah menafsirkan diam sebagai tanda ketakutan. Ketika seseorang tidak membalas, ia dianggap tidak berani. Ketika seseorang memilih tidak bereaksi, ia dianggap tidak punya daya. Padahal, sesungguhnya, diam adalah pilihan sadar yang tidak semua orang mampu ambil. Saya pernah berada dalam situasi di mana orang-orang memancing emosi saya dengan kata-kata tajam. Saya tahu, saya bisa membalas. Saya tahu, saya punya cukup alasan untuk menjatuhkan mereka dengan kata-kata yang sama. Tapi saya memilih tidak. Saya memilih diam. Karena saya tahu, ketika seseorang sudah merendahkan dirinya dengan menyakiti, maka membalasnya hanya akan membuat saya sejajar dengannya. Dan saya tidak ingin berada di tingkat yang sama. Saya bukan orang yang tidak bisa marah. Saya hanya tidak ingin marah kepada orang yang tidak layak mendapat perhatian saya. Saya bukan orang yang tidak bisa berdebat. Saya hanya memilih untuk tidak membuang energi untuk meyakinkan orang yang menutup hatinya. Diam bukan bentuk menyerah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali. Ia adalah keputusan untuk tidak menyeret diri ke dalam lumpur yang sama, hanya demi membuktikan bahwa kita mampu bertarung. Karena sejatinya, dalam banyak hal, bukan kemenangan yang kita cari, tapi ketenangan. Dan ketenangan seringkali tidak ditemukan dalam argumen, tapi dalam keberanian untuk tidak ikut masuk ke dalamnya. Diam saya bukan karena saya tidak tahu. Saya justru tahu terlalu banyak, sehingga saya menyadari bahwa tidak semua hal harus dikatakan. Tidak semua kesalahan harus dikoreksi. Tidak semua hinaan layak dijawab. Dan tidak semua tuduhan butuh pembelaan. Saya belajar bahwa semakin dewasa seseorang, semakin ia memilih diam bukan karena kalah, tapi karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain. Ada orang yang akan terus salah paham, meskipun kita sudah menjelaskan berkali-kali. Ada pula yang akan tetap merendahkan, meskipun kita telah bersikap sebaik mungkin. Kepada mereka, diam adalah jawaban terbaik. Dan kepada diri sendiri, diam adalah cara menjaga hati agar tetap utuh. Tidak terpecah karena berusaha membalas setiap serangan yang datang. Jika Anda pernah berada dalam situasi yang sama, dilecehkan, difitnah, direndahkan, dan Anda memilih diam, maka saya ingin Anda tahu, itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk dari kematangan jiwa. Karena tidak semua hal di dunia ini harus kita tanggapi. Ada kalanya yang perlu kita lakukan hanyalah berjalan tenang, tanpa menoleh, tanpa menjelaskan, tanpa terburu-buru untuk menang. Diam adalah kepercayaan bahwa waktu akan menjawab dengan lebih adil, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri tanpa perlu kita angkat suara. Ada kalanya dalam hidup ini, satu-satunya cara untuk menjaga diri tetap utuh adalah dengan pergi. Bukan karena kalah, bukan pula karena menyerah,
Tapi karena bertahan terlalu lama di tempat yang salah, hanya akan menghancurkan pelan-pelan, tanpa suara, tanpa luka yang terlihat. Tapi terasa, saya pernah berada di titik itu. Titik di mana saya menyadari bahwa tidak semua tempat yang pernah saya anggap rumah benar-benar ingin menjaga saya tinggal. Tidak semua orang yang pernah saya perjuangkan tahu cara menghargai keberadaan saya. Dan tidak semua hubungan, betapapun tulus niatnya, layak untuk dipertahankan jika satu pihak terus dibiarkan terluka sendirian. Banyak orang mengira bahwa pergi berarti membenci, bahwa meninggalkan berarti memusuhi, bahwa tidak lagi hadir berarti sudah tidak peduli. Padahal, saya bisa pergi tanpa membawa dendam, saya bisa melepaskan dengan hati yang tenang, tanpa harus menanam kebencian di dada. Karena saya tahu, tidak semua perpisahan perlu dibumbui kemarahan. Kadang, cukup dengan diam dan langkah yang mantap. Cukup dengan satu kalimat, saya sudah cukup. Saya tidak ingin menjadi orang yang memaksakan diri tinggal hanya karena takut dicap berubah. Saya tidak ingin terus berusaha menjelaskan diri kepada orang yang sudah menutup pintu pengertian. Dan saya tidak ingin terus memberi hati kepada tempat yang hanya tahu mengambil, namun tidak pernah benar-benar menjaga. Saya ingin menjaga kewarasan. Saya ingin menghargai diri saya sendiri sebelum meminta orang lain melakukannya. Dan saya ingin belajar bahwa pergi juga adalah bentuk cinta, bukan kepada mereka, tapi kepada diri saya sendiri. Saya tidak membenci siapapun. Saya hanya tidak ingin lagi menjadi versi diri saya yang terus mengalah, terus memaklumi, dan terus diam saat luka datang berkali-kali. Karena jika saya terus bertahan, bukan hanya hati saya yang lelah, tapi nilai saya juga akan habis. Saya tahu, sebagian orang mungkin tidak akan memahami keputusan saya. Mereka mungkin akan berkata bahwa saya terlalu sensitif, terlalu keras, terlalu mudah menyerah. Tapi, mereka tidak hidup dalam tubuh saya. Mereka tidak tahu berapa banyak air mata yang tidak terlihat. Mereka tidak tahu berapa malam saya mencoba tidur dengan kepala penuh pertanyaan, namun tak satu pun jawaban datang. Jadi, ketika saya memutuskan untuk pergi, itu bukan karena saya membenci. Saya hanya tidak ingin terus berada di tempat yang menjauhkan saya dari diri saya sendiri. Dan saya percaya, setiap orang berhak untuk memilih tempat di mana ia bisa tumbuh. Bukan hanya bertahan, saya bisa pergi tanpa membenci. Saya bisa mendoakan kebaikan bagi mereka yang pernah menyakiti, tanpa ingin kembali. Saya bisa mengenang tanpa berharap semuanya terulang. Karena saya telah menerima satu kenyataan penting, tidak semua orang ditakdirkan untuk bertahan bersama kita sampai akhir. Beberapa hadir hanya untuk menjadi pelajaran, bukan tujuan. Dan ketika kita mampu melangkah menjauh, bukan karena emosi, tapi karena kesadaran, itulah bentuk tertinggi dari kedewasaan. Saya telah memilih untuk menjadi orang baik. Saya telah mencoba memahami sebanyak mungkin. Saya telah bersabar, memaklumi, dan memberi ruang bahkan ketika ruang itu tidak pernah disisihkan untuk saya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlu diketahui dunia. Saya baik, tapi saya tidak akan diam selamanya. Diam bukan berarti tidak tahu. Diam bukan berarti tidak terluka. Diam bukan berarti rela. Diam hanya bagian dari kendali. Bagian dari upaya untuk tetap waras saat kata-kata tidak lagi berguna. Tapi kendali pun ada batasnya, dan ketika batas itu terus dilanggar, maka suara pun perlu dikembalikan. Saya tidak ingin menjadi pribadi yang kasar, tapi saya juga tidak ingin menjadi pribadi yang terus dibungkam oleh ekspektasi orang lain. Saya tidak ingin membalas dengan dendam, tapi saya pun tidak akan terus tersenyum saat diri ini diinjak dengan dalih. Kamu kan orangnya baik. Kebaikan saya bukan tempat sampah bagi siapapun untuk membuang emosi mereka. Kebaikan saya bukan lapisan lemah yang bisa dikoyak semaunya. Kebaikan saya adalah kesadaran, dan kesadaran itu tahu kapan harus bersuara. Saya telah melihat terlalu banyak orang baik yang memilih diam, karena takut dianggap berubah saat mulai membela diri. Saya telah melihat mereka perlahan kehilangan suaranya, karena setiap kali berbicara, dianggap terlalu berani. Dan saya pun pernah merasakannya. Ketika bersikap tegas, orang-orang berkata saya bukan lagi saya yang dulu. Padahal, saya tetap orang yang sama.
Saya tetap ingin berbuat baik. Saya tetap ingin menjaga hubungan. Namun kini saya belajar bahwa menjaga diri sendiri juga bagian dari kebaikan. Saya tidak ingin terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak mau berubah. Saya tidak ingin terus mengalah untuk orang-orang yang tidak tahu cara menghargai, dan saya tidak ingin terus diam demi menjaga kedamaian palsu yang hanya menguntungkan pihak lain. Maka hari ini, saya ingin berkata dengan tenang, jika saya mulai bersuara, itu bukan karena saya kehilangan kebaikan, tapi karena saya sedang menjaga agar kebaikan itu tidak berubah menjadi kebodohan. Saya akan berbicara ketika perlu. Saya akan berkata tidak ketika sudah cukup, dan saya akan berdiri tegak bukan untuk menyakiti siapapun, tapi untuk menjaga harga diri saya tetap utuh. Saya tidak ingin dunia melihat kebaikan sebagai kelemahan, dan saya tidak ingin mereka yang diam dianggap tidak mampu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang baik pun bisa bersuara, dan ketika mereka melakukannya, suaranya bukan berasal dari amarah, tapi dari kesadaran. Karena saya baik, tapi saya tahu siapa. Saya baik, tapi saya tidak bisa dibungkam selamanya. Dan saya baik, tapi saya tidak akan tinggal diam ketika kebaikan saya mulai dilukai.